Hai teman-teman, ibu bapak yang berbahagia, kita ketemu lagi pada video yang ketiga. Video ketiga ini kita fokus sharing dan berdiskusi mengenai pelatihan personil. Personil harus mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Semua personil yang langsung terlibat dalam kegiatan pembuatan harus dilatih sesuai prinsip-prinsip CPKB. Dilakukan secara berkelanjutan, dibuat catatan dan catatan ini dipelihara, dievaluasi secara periodik. Personil inti hendaknya mengetahui, memahami, dan pernah mendapat pelatihan CPKB yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti badan dan balai POM dan atau oleh asosiasi. Personil inti membuat program pelatihan dan aktif terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut. Pelatihan khusus diberikan kepada personil yang bekerja dengan bahan berbahaya dan beracun. Pelatihan dengan materi umum CPKB untuk semua personil di pabrik, ditambah materi khusus untuk mereka yang terlibat di kegiatan produksi. Pelatihan CPKB dapat diberikan oleh atasan yang bersangkutan, tenaga ahli atau pelatih dari luar perusahaan. Pelatihan untuk menjamin agar personil terbiasa dengan persyaratan CPKB sesuai dengan tugasnya. Hendaknya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan. 3 bulan setelah mengikuti pelatihan, dilakukan penilaian terhadap perilaku semua personil yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya sesuai CPKB. Semua personil harus memenuhi persyaratan kesehatan fisik dan mental, mengenakan pakaian kerja yang bersih. Mari kita mulai mengoperasikan CPKB Plus. Hidupkan SAM Control Panel, buka browser, ketik URL CPKB Plus. Seperti biasa, aktifkan modul Avase dan MySQL yang ditandai dengan warna hijau. Minimize, kemudian buka browser. Ketik URL-nya. URL daripada CPKB Plus. Kita langsung saja masuk ke CPKB Plus bagian 1. Login. Nah, kita sudah melihat halaman dokumentasi halaman CPKB Plus bagian 1. Sistem mutu sudah personalia, kita masuk ke personalia lagi. Nah, di sini kita sudah sampai ke dokumen urian tugas sudah pada video kedua. Data personil juga sudah pada video kedua. Sekarang kita masuk kepada pedoman pelatihan personil. Nah, di sini record mengenai pedoman pelatihan personil ada cuma satu contoh yang diberikan pada buku operasional pedoman CPKB. Nah, kalau ingin menambah data, ini kita isi semua. Nah, saya sarankan dibuka saja yang ini, buka, kemudian ini di copy paste, masukkan ke sini. Kalau ingin ada input baru ya, yang berbeda dengan input sebelumnya baru, jadi ada 2 record nantinya. Ini kemudian dipasti copy paste dengan di sini, kemudian langsung disimpan. Kita kembali ke edit. Di sini tadi ada kesalahan-kesalahan, tidak ada ya kesalahan-kesalahan. Jadi kita langsung masuk ke materinya. Kita coba lihat secara cepat saja. Pedomannya itu menyangkut
kualifikasi menyangkut personal inti, apa saja yang harus diberikan, apa persyaratannya, apa pengetahuan dan pemahaman yang harus dipunyai. Kemudian pelatihan personil, pelatihan peningkatan pengetahuan CPKB diberikan kepada seluruh personil yang terlibat langsung dalam bagian pembuatan produk kosmetik. Evaluasi pelaksanaan dan hasil pelatihan. Untuk mengetahui keberhasilan pelatihan dan dilakukan evaluasi meliputi bla bla bla. Kemudian catatan perorangan mengikuti pelatihan, harus dibuat catatan perorangan mengenai data pelatihan yang telah diikutinya. Penilaian terhadap perilaku personil 3 bulan setelah mengikuti pelatihan CPKB, dilakukan penilaian terhadap setiap personil dalam melaksanakan pekerjaan sesuai CPKB. Nah, personil yang belum mendapatkan pelatihan sebelumnya, khusus untuk personil di bagian pengolahan, produksi, dan bekas mutu harus secepatnya diberikan pelatihan mengenai CPKB, sekurang-kurangnya pelatihan dasar dalam bentuk penjelasan, bimbingan langsung atau magang di tempat. Supervisor dan personil harus terus-menerus memantau kegiatan kelompok ini jika membantu kegiatan pengolahan, pengemasan, dan pengawasan mutu. Nah, kemudian ini kalau mau ada yang perlu diedit, di sini tidak ada yang perlu diedit ya. Kita kembali. Nah, pedoman pelatihan ini harus menjadi referensi, menjadi pedoman benar dalam melakukan kegiatan pelatihan personil. Kita lanjutkan. Program pelatihan personil. Nah, di sini juga jumlahnya tidak banyak, paling kalau ada perubahan dalam 4 bulan, 6 bulan, atau setahun sekali jika perlu diadakan perbaikan-perbaikan atau penyempurnaan akibat perkembangan pabrik, perkembangan teknologi, dan sebagainya. Di sini kita lihat bahwa kita buka seperti tadi, kalau mau menambah data, klik di sini. Saya sarankan juga di copy pastekan dari buka print sini, di copy paste, kemudian dipastekan di sini, diubah atau diperbaiki yang perlu diperbaiki, ditambah yang perlu ditambahkan, dan sebagainya. Nah, di sini kode dokumen dibuat secara manual karena jumlahnya tidak banyak. Kita teruskan. Ini juga tidak perlu, barangkali saat ini tidak perlu ada edit. Nah, kalaupun perlu, caranya seperti apa yang sudah saya share pada video CPKB yang kedua. Nah, ini ada 6 kolom. Nah, kolom pertama itu materi pelatihannya. Pelatihan secara umum, dasar-dasar CPKB, siapa pesertanya untuk semua personil, bagian umum, penjelasan lisan, mesin pelatih bagian umum, mulai masuk bekerja, misalnya jadwalnya, pertanyaan lisan, dan seterusnya. Kemudian dasar-dasar CPKB, siapa peserta latihnya, personil baru, pelatihnya, pelatih CPKB atau atasan yang bersangkutan, ceramah, presentasi, audio visual, mulai masuk, dan seterusnya. Kemudian termasuk dasar-dasar CPKB di sini adalah higiene perseorangan. Nah, di sini detail disebutkan perlu diberikan pelatihan, perlunya memakai pakaian kerja dan perlengkapan kerja seperti masker, sarung tangan, dan seterusnya. Ini kalau saya bacakan mungkin akan tidak cukup waktu untuk itu. Kebersihan umum ini juga semua personil harus dilatih untuk itu. Keselamatan kesehatan kerja personil yang ditentukan. Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan misalnya, dan seterusnya. Kemudian penanganan limbah bahan berbahaya nih semua personil ya, yang melatih instansi pemerintah, pelatih CPKB atas langsung, dan seterusnya. Penanggulangan bahaya kebakaran,
Pelatihan secara khusus, orientasi umum, penjelasan tentang kekhususan bekerja di bagian tertentu, misalnya pelarangan personil memakai perhiasan, jam tangan, bulu mata palsu, make up berlebihan di ruang personil, di ruang produksi. Kemudian juga penjelasan penggunaan alat tertentu, pelatihan di tempat kerja. Latihan melaksanakan POB, latihan mengenai tata cara memasuki ruangan produksi, latihan mengenai tata cara menggunakan alat tertentu, pelatihan tambahan penjelasan jika ada perubahan peraturan baik mengenai CPKB, POB, alat baru, dan produk baru, misalnya mengevaluasi kesalahan yang pernah terjadi dan cara mengatasinya. Demikianlah teman-temanku semua. Di sini nanti kalau sudah dipasang di komputer CPKB Plus ini, nanti bisa kita lihat secara detail ya, mau diupdate, ditambah atau dikurangi. Kita teruskan ke catatan pelaksanaan pelatihan personil. Nah, ini yang penting juga ya, dan ini harus menjadi yang saya sebutkan pada prolog sebelumnya, bahwa ini menjadi kendali atau alat kontrol daripada pimpinan mengenai kemampuan, keterampilan pegawai dan sebagainya, dengan melihat data-data pelatihan yang personil yang telah diikutinya, termasuk hasil daripada evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap pelatihan yang bersangkutan. Nah, di sini secara simulasi saya mengentri ada 10 kegiatan pelatihan di sini, ada otomatis muncul di sini. Nah, ini karena jumlah kegiatan pelatihan pelaksanaannya itu akan terus bertambah, apalagi nanti jumlah pegawai sudah banyak. Ini kalau tidak dicatat dengan baik, tentu akan menjadi menyusahkan juga perusahaan, mengganggulah kegiatan produksi, kegiatan lain-lainnya, kegiatan pengawasan mutu dan sebagainya. Nah, di sini nomor kodenya dibuat secara otomatis. Jadi misalnya di sini kan di bawah ada 10, jadi kodenya CPP 00010. Kalau kita nanti nambah data, misalnya ada pelatihan baru, ini akan otomatis kodenya bertambah, meningkat menjadi CPP 00011. Nah, kemudian ini dimasukkan saja datanya, nama, kemudian kalau ada pilihan dipilih, ini laki atau perempuan dipilih di sini. Nah, kemudian datanya kemudian disimpan. Kita kembali. Nah, kalau ada yang ingin diedit, misalnya ada kesalahan, caranya sama seperti yang saya kasih sharing di video kedua. Nah, sekarang kita lihat, barangkali kalau datanya sudah banyak sekali, kita perlu mencari siapa saja yang ikut pelatihan, misalnya pada tanggal 7 April 2017. Itu kan ketahuan nanti siapa saja yang ikut pelatihan pada tanggal itu. Nah, kita ketik ya. Ini kebetulan ada cookies-nya sudah terekam di sini. Kita cari tanggal selesai pelatihannya ya. Nah, ini akan muncul di sini bahwa yang ikut pelatihan pada tanggal 7 April 2017 itu ada 6 orang. Amir, Kristo, Rudi, Anom, Ade, Juliati. Nah, materi pelatihannya kelihatannya sama ya, karena pada saat itu kan pelatihannya bareng-bareng. Yang melatihnya juga sama. Nah, di sini ada kesalahan yang perlu diedit ya. Sebenarnya di pabrik itu misalnya tidak ada wakil kepala pabrik ya. Jadi hanya langsung kepala pabrik kemudian membawahi kepala bagian-bagian. Nanti kita
edit setelah kita melihat hasil pencarian. Nah, kemudian kita mencari misalnya siapa saja sih yang ikut materi pelatihan mengenai visi misi misalnya. Pengenalan visi dan misi. Ya. Sudah ada di cookies-nya, kita klik. Nah, ini pada tanggal 7 April juga pelatihan diberikan untuk visi dan misi perusahaan yang ikut sama orangnya ini. Jadi pada saat itu juga diberikan pelatihan yang sama, ya, visi misi. Kita balik. Nah, kita ingin melihat data catatan perorangan pelatihan. Katakanlah kita ingin melihat si AD apa saja sih yang dia, kalau pelatihannya sudah banyak gitu, dia akan ketahuan si AD itu telah mengikuti pelatihan ini dan sebagainya. Kapan itu dilakukan, apa materinya, itu akan bisa keluar semuanya. Tapi karena ini data yang baru sedikit, tentu itu nggak terlalu jelas nampaknya karena baru satu. Nanti kalau sudah catatnya itu mencakup ratusan atau ribuan, nanti akan kelihatan ratusan lah, akan kelihatan ada sudah mengikuti pelatihan ini, tanggal ini gitu. Nah, kita lihat misalnya si AD ini apa saja. Nah, karena dia baru kita rekam baru satu, jadi dia si AD yang lahir di Depok 5 September 1998 itu mulai kerja 2 April 2017, disuruh bekerja, ditempatkan di bagian pengawasan mutu. Nah, ini pengenalan, penghayatan, serta penerapan visi dan misi perusahaan. Nah, dia pada tanggal itu. Tapi nanti kalau sudah banyak tentu akan data pelatihan si AD itu kan kelihatan semua. Kita balik, tadi ada kesalahan ya pada wakil kepala pabrik itu nggak ada ya, itu kita ganti semua nanti di sini ya. Kita ganti semua. Jadi di sini pelatihnya Maranta, wakil kepala pabrik, ini kepala pabrik aja langsung. Jadi karena ini menyangkut visi misi kepala pabrik yang mungkin lebih pantas di situ, lebih pas. Nah, kemudian kita simpan ya. Semua yang ada wakil kepala itu diganti. Nah, sekarang kita lihat hasilnya di sini. Di list ini sudah kelihatan misalnya. Yang tadi kepala pabrik, wakil kepala pabrik sudah nggak ada. Ini semua nanti kita ganti. Misalnya satu lagi ini kita ganti. Jadi kepala pabrik saja. Nah, semuanya kita ganti seperti itu. Kemudian kita simpan. Nah, di sini juga udah kelihatan. Nah, kalau ingin lebih jelas lagi, kita lihat di formnya, data di form sebagaimana contoh yang diberikan dalam buku petunjuk operasional pedoman CPKB. Dan di sini kita lihat seperti apa sih ininya. Nah, di sini kan kelihatan kepala pabrik, nggak ada lagi wakil kepala pabrik ya. Baiklah teman-teman, ibu bapak yang berbahagia, kita lanjutkan. Yang terakhir pada video ini yaitu metode evaluasi pelatihan personil. Ini juga metode mungkin tidak sering berubah. Jadi metode itu lebih kepada kalau ada perkembangan baru atau peraturan baru, metode baru dan sebagainya, itu perlu ada penyesuaian atau perlu ada update. Jadi di sini baru ada satu di mana kode dokumennya kita buat secara manual. Nah, seperti apa bentuknya? Seperti tadi kalau kita ini buka, nah seperti ini dia formnya. Ini metodenya, aspek yang dinilai ya, penyerapan materi pelatihan misalnya, parameter penilaian,
materi pelatihan CPKB yang mencakup pelatihan secara umum, orientasi umum, dasar-dasar CPKB, kemudian dasar-dasar CPKB itu kekhususan pabrik, higiene perorangan, kebersihan umum, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan secara khusus, pelatihan tambahan, dan bla 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 dan seterusnya. Nah, ini pemberian angka skor bisa saja kita beri angka skor dari 1 sampai 10 atau 1 sampai 5 atau 1 sampai 100 tergantung dari perusahaan. Nah, metode pemberian skor itu bisa bermacam-macam, bisa pre-test, post-test atau lisan saja. Kemudian jika ingin mengevaluasi dampak daripada kegiatan latihan itu dalam jangka panjang mengenai keberhasilan perusahaan, kemudian perusahaan bisa saja diterapkan metode menggunakan model 4 level, yaitu reaction, learning, behavior atau application, result atau impact. Nah, kalau kita ingin menambah data, ini di copy paste aja. Misalnya kita ingin ada 2, ingin yang baru tapi yang lama nggak hilang gitu. Kita tambah 2. Kita copy paste, kemudian kita kembali ke sini tambah data. Nah, ini dipastekan di sini. Nomor dokumen itu tidak boleh ada yang sama, nanti duplikat. Ya, kita lihat mengapa akan komputer itu akan mereject langsung. Ya. Database ini akan mereject langsung. Katakanlah kita kasih nomor yang nomor kode yang sama ya. Misalnya kita copy saja dari sini, kemudian tambah data. Ini semuanya kita kasih misalnya hanya contoh saja, kita X, AA, BB misalnya. Kita hanya ingin membuktikan bahwa nomor kode itu tidak boleh sama, tidak boleh duplikat. Nah, kemudian kita simpan. Tanda tangan kepala bagian, nama kepala bagian. Nah, kita simpan. Nah, di sini akan ada peringatan error. Query table bagian 1 SDM lat eval does not exist. Jadi itu tidak duplikat, itu nggak boleh lah ya. Baiklah teman-teman semuanya, kita berhenti sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan kepada video keempat. Terima kasih atas perhatian semua teman-teman dan ibu-ibu yang berbahagia.